Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Askar, kelas PJKRD NIM 1831041085. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint saya, yaitu paradigma penelitian. Yang pertama itu pengertian paradigma. Istilah paradigma pertama kali oleh Kuhn tahun 1996 sebagai bangunan yang mencakup seluruh konstelasi kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, dakwaan, dan konsep-konsep yang dipedomani oleh komunitas ilmiah. Paradigma dari segi bahasa adalah cara pandang, pola pikir atau kerangka berpikir atau cara melihat suatu fenomena dan fakta-fakta di sekitar kita. Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis-jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Paradigma menurut ahli yaitu menurut Harmon dalam Moellon 2004, yaitu paradigma adalah cara mendasar untuk persepsi, berpikir, dan menilai dan melakukan yang berkaitan dengan suatu secara khusus tentang realitas. Yang kedua itu menurut Botgan dan Bicklin menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari beberapa asumsi, konsep, atau yaitu posisi yang berhubungan secara logis yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Macam-macam paradigma penelitian yaitu paradigma positivistik, yaitu ilmu didasarkan pada hukum-hukum, prosedur-prosedur yang baku. Paradigma ini akan melahirkan pendekatan kuantitatif, data berupa angka atau data diangkakan. Paradigma interpretif, yaitu setiap gejala bisa jadi memiliki makna yang berbeda dan akan melahirkan pendekatan kualitatif atau data berupa kata-kata. Jenis-jenis paradigma penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif adalah paradigma penelitian yang berisi pandangan-pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kualitas, hakikat, dan esensi akar filsafat yang dianut di antaranya adalah fenomenologi dan interaksi simbolik. Aktivitas utama yang kerja lapang atau ethnographic grounded tujuannya adalah pemahaman, deskripsi, temuan, dan pemunculan hipotesis. Desain yang digunakan bersifat lentur, fleksibel, berevolusi, dinamis, latar penelitiannya alamiah. Paradigma penelitian selalu dihubungkan dengan penelitian kuantitatif yang berdasarkan pada positivisme. Penelitian kuantitatif mencakup penelitian survei, deskriptif, kausal, komparatif, retrospektif, atau ex post facto, per eksperimental, kuasi eksperimental, true eksperimental, korelasional, dan eksperimen kompleks dengan banyak variabel dan perlakuan seperti desain faktorial dan desain pengukuran berulang. Paradigma kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis dengan data dengan prosedur statistik. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Paradigma ini disebut juga paradigma tradisional atau tradisional positivis, yaitu positivis eksperimental, yaitu eksperimental, atau empiris atau empiric. Ciri-ciri paradigma penelitian kuantitatif yaitu paradigma tradisional positif, eksperimental, empiris menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. C. Realitas bersifat objektif dan berdimensi tunggal. D. Penelitian independen terhadap fakta-fakta yang diteliti.
Bebas nilai dan tidak bias. Pendekatan deduktif. G. Pengujian teori dan analisis kuantitatif. Penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah paradigma penelitian yang mempunyai keyakinan bahwa fokus penelitian merujuk kepada kuantitas beberapa banyak dengan menggunakan landasan filsafat positivisme dan empirisme. Tujuan penelitian diarahkan kepada deskripsi, prediksi, kontrol, dan pembuktian hipotesis desain ditemukan lebih awal dengan cenderung struktur sempurna dengan menggunakan sampel besar, acak, dan representatif. Pengumpulan data menggunakan tes skala angka, survei, kuesioner, dan hasilnya dianalisis menggunakan statistik untuk memperoleh temuan yang persis untuk melakukan generalisasi. Ciri-ciri paradigma penelitian kualitatif yaitu pendekatan konstruktivis, naturalis, dan interpretatif atau perspektif atau postmodern. B. Menekankan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. C. Realitas bersifat subjektif dan berdimensi banyak. D. Penelitian berinteraksi dengan fakta yang diteliti, tidak bebas nilai dan bias. F. Pendekatan induktif. G. Penyusunan teori dan analisis kualitatif. Dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari penelitian khususnya pendidikan, yaitu objektivitas. Objektivitas dicapai melalui keterbukaan, terhindar dari bias dan subjektivitas. Dalam prosedurnya, penelitian menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketepatan. 2. Ketepatan. Penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan secara teknis. Instrumen pengumpulan data harus memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai. Desain penelitian, pengambilan dan pendapat teknik analisisnya tepat. Verifikasi. Penelitian dapat diverifikasi dalam arti dikonfirmasikan, disurvei, dan diulang dengan cara yang sama atau berbeda. Penjelasan ringkas. Penelitian mencoba memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena dan menyederhanakannya menjadi penjelasan yang ringkas. Tujuan akhir dari suatu penelitian adalah mereduksi realita yang kompleks ke dalam penjelasan yang singkat. 5. Empiris. Secara umum, empiris berarti mendasarkan pengalaman praktis. Dalam penelitian, empiris disimpulkan didasarkan atas kenyataan yang diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang sistematik, bukan berdasarkan pendapatan atau kekuasaan. 6. Penalaran logis. Semua kegiatan penelitian menurut penalaran logis. Penalaran logis merupakan proses berpikir menggunakan prinsip-prinsip logika deduktif atau deduktif. Kesimpulan atau 7. Kesimpulan kondisional. Kesimpulan hasil penelitian tidak bersifat absolut. Penelitian perilaku dan juga ilmu kealaman tidak menghasilkan kepastian, sekalipun kepastian relatif. Baiklah, itulah yang sempat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.